Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korina Khairul Afifah akan mempresentasikan tentang magang 2 yang saya lakukan di Man3 Madiun. Yang pertama, pemahaman kultur dan manajemen madrasah. Kegiatan magang 2 pada masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kegiatan perkuliahan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa semester 7 yang dilakukan oleh mahasiswa calon pendidik dan mahasiswa calon kependidikan secara daring maupun luring, dengan melaksanakannya sesuai dengan protokol kesehatan. Tak terkecuali kami mahasiswa pendidikan agama Islam magang 2 pada masa COVID-19 yang kami laksanakan bagi kami merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, terutama untuk menambah pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, walaupun dilakukan secara daring maupun secara langsung dengan menaati peraturan wajib memakai masker dan cek suhu sebelum masuk ke dalam madrasah tersebut. Pengalaman yang sangat baik untuk kami gunakan ke depannya yang dapat membantu di proses ke depannya nanti. Karena dengan ini kami dapat mengamati kultur dan manajemen pendidikan sekolah sehingga kami bisa melihat langsung serta memberikan kesimpulan bagaimana budaya yang baik di suatu lembaga. Bagaimana cara menjaga budaya yang baik dimulai dari hal bertegur sapa antar guru, siswa, dan pelajar. Dalam magang 2 ini di tengah pandemi tersebut ada banyak sekali kendala yang terjadi, dimulai dari keadaan pandemi ini yang menyebabkan kami mahasiswa tidak dapat mengikuti secara langsung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, dan bagaimana interaksi siswa saat di kelas maupun saat istirahat, saat mereka bisa bermain bola, kegiatan olahraga, dan yang lainnya. Kami sebagai mahasiswa merasa kecewa karena tidak bisa menikmati keindahan tersebut dikarenakan situasi belum memungkinkan untuk kita selalu berinteraksi dengan tatap muka. Perangkat penilaian peserta didik pada saat magang 2 masa pandemi COVID-19 ini sangat berbeda sekali dan sangat disayangkan karena kita tidak dapat melihat secara langsung bagaimana pengajar menilai siswanya baik dari aspek afeksi, kognisi, dan psikomotorik, dikarenakan tidak adanya sekolah tatap muka atau kegiatan belajar mengajar di madrasah. Dengan sistem sekolah daring yang dapat dilakukan oleh guru hanya berupa penilaian dari segi pekerjaan atau tugas siswa yang diberikan oleh siswanya, yang cara penilaiannya dengan melihat kapan siswa mengerjakan tepat waktu, siapa yang selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, siapa saja yang telat, dan siapa yang tidak mengerjakan tugas. Dalam suatu penelitian atau kegiatan magang 2 ini pasti ada kesalahan atau hal yang ganjal. Sebagai salah satunya yaitu kami tidak bisa melihat langsung bagaimana seorang guru menilai peserta didiknya secara langsung. Akan tetapi dengan bantuan guru yang ada di Man3 Madiun, kami bisa mengetahui atau melakukan praktek magang 2 mengenai perangkat penilaian siswa atau
peserta didik mereka. Dengan kata lain, kami tidak bisa mengobservasinya tanpa bantuan guru yang ada di Mantiga Madiun. Sebagai salah satunya yang banyak membantu penulis dalam menyempurnakan dan mencari informasi, yaitu beliau, Bu Ernik Wahyu Widiati, selaku guru pamong yang banyak membantu sejauh ini agar laporan yang dibuat menjadi laporan yang lebih bagus lagi. Selanjutnya, laporan kegiatan praktek mengajar di kelas 10 IIS. Pada minggu pertama saya melakukan tugas magang dari kampus IAIN Ponorogo di Madrasah Aliyat Negeri 3 Madiun dengan mengajar materi sesuai dengan jurusan saya, yaitu pendidikan agama Islam. Saya diberi wewenang untuk mengajar mata pelajaran akidah akhlak pada kelas 10 IPS di jam kedua pada jam 8.10 sampai 8.50. Karena kondisi masa pandemi COVID-19, pelajaran ini dilaksanakan secara daring melalui grup WhatsApp dengan didampingi oleh guru pamong. Pertemuan minggu ini diawali dengan membaca doa, mengecek kehadiran siswa secara online, dan dilanjutkan proses pengenalan diri siswa magang 2. Pada 30 menit berikutnya dilanjutkan materi yang telah disampaikan Ibu Ernik selaku guru mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 pada pertemuan sebelumnya. Diawali dengan proses apresepsi, menanyakan materi-materi sebelumnya, sejauh mana siswa telah memahami materi sebelumnya, dan untuk fokuskan konsentrasi siswa. Walaupun menggunakan pembelajaran online, siswa juga tak kalah antusias untuk bisa mengikuti pelajaran. Materi yang akan dibahas ialah mengenai sifat-sifat Allah. Buku yang didapat oleh siswa dengan revisi dari Kementerian Agama. Oleh karena itu, siswa membutuhkan materi yang telah didapat oleh pengampu, sehingga guru pengampu mengirimkan bahan ajar sesuai materi yang akan dibahas hari ini. Pada pertemuan ini menggunakan metode ceramah, yaitu mengirimkan penjelasan dengan media pembelajaran melalui video pembelajaran yang saya upload di YouTube. Siswa dapat menyimak penjelasan yang dengan memperhatikan video yang berisi materi. Dan diakhiri penyampaian materi, siswa dapat bertanya hal-hal yang kurang dapat dimengerti dan dipahami. Kelemahan dari sistem daring ini bagi siswa yang aktif mempelajari, maka ia paham, namun yang siswa membaca grup saja tidak mau, dia berakhir tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, di akhir pembelajaran saya memberikan tugas untuk menjelaskan kembali sifat-sifat Allah ini melalui pengiriman voice note secara pribadi. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, saya memberi penguatan pada materi yang dipelajari hari ini dan mengingatkan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dengan begitu, siswa lebih siap untuk menerima pelajaran pada pertemuan berikutnya, dan diakhiri dengan mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, serta berdoa, dan diakhiri dengan salam. Minggu kedua dan minggu keempat sama dengan pertemuan yang pertama tadi. Yang selanjutnya minggu ketiga. Pada pertemuan yang ketiga diawali dengan berdoa bersama dan
menanyakan kehadiran dan kesiapan untuk mempelajari materi hari ini, yaitu melanjutkan bab Ayo Bertaubat. Pada pertemuan kali ini menggunakan cita luring dengan metode ceramah, tanya jawab, dan media pembelajaran yaitu PowerPoint yang sudah saya print dan dibagikan kepada masing-masing siswa. Sebelum memasuki inti pembahasan, saya menanyakan siswa terkait apakah siswa telah membaca materi sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilanjutkan, saya menjelaskan satu persatu subbab taubat yang ada di slide PowerPoint berupa penjelasan mengenai pengertian taubat, hakikat taubat, syarat-syarat taubat, kedudukan taubat, dan terakhir keutamaan taubat. Kemudian siswa yang masih kurang mampu memahami materi menanyakan beberapa pertanyaan. Pada awalnya saya lemparkan pertanyaan tersebut pada teman-teman untuk melatih keaktifan siswa. Ketika siswa tidak mampu menjawab, maka saya langsung menjawabnya. Pada kali ini tidak ada penugasan dikarenakan agenda pada minggu depan ialah evaluasi pembelajaran. Maka dari itu siswa ditugaskan belajar untuk mempersiapkan evaluasi pada minggu depan. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, saya mengingatkan untuk mempelajari materi sifat-sifat Allah dan bertaubat. Tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan, selalu memakai masker apabila keluar rumah, dan istirahat yang cukup, dan menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Terima kasih. Sekian laporan magang 2 saya di Mantiga Madiun. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.